Oke, chapter 1 kita akan memulai kelas teknikal ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui dari technical analysis. Nah, faktor-faktor yang harus kalian ketahui di sini dalam technical analysis kita bisa mendeteksi adanya news buruk atau news baik ya. History repeat itself itu berlaku di market, market discount everything itu nanti kita bakal jelaskan seperti apa, semua sudah tergambarkan dalam chart yang terbentuk ini. Jadi sebelum adanya penurunan dalam, sebenarnya market ini sudah kasih kita sinyal-sinyal kalau itu akan turun cukup dalam ya. Jadi sebelum ada news buruk, sebenarnya chart-chart ini sudah menggambarkan pola-pola bearish terlebih dahulu. Begitupun pola-pola bullish. Ketika membentuk pola bullish, bisa jadi news datang pada saat itu. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal melalui chart pattern sebelum adanya news. Nah, yang pertama kalau kita mau belajar technical analysis, kita harus tahu dulu di sini ada banyak-banyak jenis candlestick, chart pattern ya, jenis chart. Di sini yang pertama yang sedang kita lihat ini merupakan dari candlestick, jenis chart candlestick, dan di sini kita bisa melihat bar chart. Nah, bar chart bentukannya seperti ini dan ini line chart ya. Line chart seperti ini. Kita bisa menandai itu di sini, nih area sini. Kita bisa kasih bintang di garisan, lilin, atau bar ya. Ini namanya bisa beda-beda setiap perangkat. Di perangkat ini namanya seperti ini. Saya menggunakan trading view untuk analisanya. Nah, kita akan melihat di sini market bergerak dalam tren bullish, dan ketika market bergerak dalam tren bullish, percayalah itu tidak akan mudah untuk berbalik arah menjadi bearish. Jadi semua ini ada prosesnya. Nah, semua ini ada prosesnya. Jadi tidak bisa ini langsung drop ke area bawah seperti ini. Kecuali ada pandemi lagi. Jadi pada intinya sebelumnya sebelum saat pandemi pun ada tanda-tandanya. Nanti kita bahas di sesi lain. Nah, jadi market itu kalau emang dia mau downtrend, dia tidak bisa semerta-merta langsung downtrend. Pasti dia akan membentuk pattern-pattern seperti ini, double top. Itu akan memberi tanda-tanda untuk bearish, atau di sini ada rising wedge kalau kita lihat. Nah, ini pattern bearish yang harus kita ketahui. Jadi sebelum ada penurunan yang cukup dalam, di sini pasti ada sebuah pattern yang menunjukkan bahwa market akan bearish. Ya, history repeat itself ketika kita melihat pada masa lalu double top itu menyebabkan penurunan yang cukup dalam. Jadi ketika munculnya double top hari ini, kita harus percaya bahwa itu akan melakukan penurunan yang cukup dalam juga ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu ini bisa terjadi di masa yang akan datang. History repeat itself. Seperti itu. Terus kita akan menggambarkan kemana arah market akan bergerak. Kita harus membuat sebuah trading plan dan harus tahu kemana market akan bergerak. Ketika itu bullish, ketika itu bearish, bagaimana cara market bergerak. Nah, kita akan menggambarkan itu semua. Ketika di sini marketnya sudah berhenti, tidak ada chart lagi, kita harus tahu kemana arah market ini akan bergerak. Apakah dia akan bergerak lanjut naik atau lanjut turun. Nah, ini yang akan kita cari tahu dari technical analysis ya. Kita akan mempelajari ini dari mulai sini. Yang harus kita tahu, market tuh bergerak seperti sedang mencangkul. Entah itu mencangkul ke arah atas atau mencangkul ke arah bawah. Ketika market itu sedang bullish, maka dia akan mencangkul ke arah atas seperti yang ada di gambar kiri ini. Tapi ketika dia bearish, dia mencangkulnya akan ke arah bawah seperti yang ada di kanan. Nah, ini yang harus kita ketahui.
Dan kita akan bermain pada market yang sedang bullish, diutamakan sedang bullish ya. Nah, di sini ini merupakan dari batang ini apa namanya, kepala cangkul, badan cangkul. Ini badan cangkul, yang merah ini merupakan kepala cangkul, dan yang hijau ini badan cangkul. Itu terjadi ketika bullish. Dan kita sebut badan cangkul ini sebagai primary ya, primary trend. Dan kepala cangkulnya ketika bullish ini kita sebut sebagai secondary trend ya. Jadi ini primary, ini secondary, berarti selanjutnya setelah kepala cangkul keluar, maka akan keluar badan cangkul, yaitu sebagai primary trend. Nah, ini mulai naik lagi. Setelah primary trend, apa yang terjadi yaitu secondary trend. Dia di sini bisa turun lagi. Dia di sini bisa turun lagi seperti ini. Lalu setelah itu dia bisa naik lagi. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan secondary trend dan ini primary trendnya. Ya, kepala cangkul, badan cangkul. Terus yang gejolak-gejolak ada di sini apa? Itu merupakan minor trend. Jadi di dalam tren besar itu akan ada tren kecil, yaitu ada kepala cangkul dan badan cangkul lagi, tapi dalam skala kecil. Jadi yang harus kita ketahui, kita cari tahu dulu major trendnya atau tren besarnya bergerak bullish atau bearish. Kita cari tahu ke arah mana. Titik entry-nya itu akan ditentukan oleh minor trendnya. Nah, seperti ini. Jadi tren-tren kecil ini yang akan menjadi titik entry kita, titik point. Nah, kita coba untuk menggambarkan di sini. Bagaimana market bullish bergerak. Nah, di sini bisa kita mulai. Kita mulai dari sini. Sebentar, kita tandain. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini merupakan primary. Ini primary. Lalu di sini berarti secondary ketika terjadinya penurunan. Ya. Ini merupakan secondary. Nah, seperti ini. Kita akan melihat ini dari bar chart. Biar lebih rapi. Nih, kalau kita menariknya seperti ini tidak rapi. Jadi lebih baik seperti ini menggunakan primary, menggunakan bar chart. Garis-garis yang ada yang akan kita tarik harus mengandung isi. Isinya itu yaitu minor trendnya. Jadi ini pergerakan dari skala besarnya. Ini primernya ke arah atas, ke arah sini. Minor trendnya yang mana? Ya minor trendnya yang ini. Kalau kita perdekat. Nah, ini merupakan area dari minor trendnya. Ini yang akan menjadi area-area entry kita. Nah, ini minor trendnya. Seperti ini. Jadi area ini, minor trend ini yang akan menjadi area entry kita. Area bawah-bawah ini nih. Ya, setelah kita tahu trennya bergerak naik atau bullish, kita akan entry menggunakan minor trend yang ada di sini. Itu kegunaan dari minor trend dan major trend dari kepala cangkul. Ya. Nah, selanjutnya berarti market akan bergerak kemana setelah terjadinya primary atau badan cangkul. Maka setelah terjadinya primary di area sini kita akan menariknya ke bawah. Kita harus percaya bahwa market akan turun. Setelah badan cangkulnya selesai. Setelah kepala cangkulnya selesai, dia mulai berbalik arah, kita harus percaya ini akan naik. Kita tidak bisa ini ekspektasi akan turun. Ini market sedang bullish. Kita trading dengan mengikuti arah tren. Kita harus mengikuti arah tren. Ketika marketnya bergerak bullish, ya kita harus berpikir itu akan bullish. Tidak boleh berpikir itu akan bearish atau akan jatuh dalam.
ya. Karena market itu bergerak seperti ini, naik turun seperti cangkul. Di sini dia mencangkul, lalu mulai naik, dan setelah naik dia akan mencangkul lagi ke area bawah, lalu naik kembali. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, nah, ini adalah sideway. Jadi kita akan menemukan sideway juga selain dari uptrend dan downtrend atau bullish dan bearish. Nah, kita akan menemukan sideway seperti ini. Dan sideway seperti ini adalah sideway yang paling tidak enak. Kondisi sideway ini kondisi yang paling tidak enak bisa kita katakan ya. Jadi ketika market bergerak sideway di sini, pergerakannya di situ-situ saja seperti ini. Nah, ini sangat-sangat tidak enak. Dia bisa meledak kapan saja, entah dia bisa meledak ke area atas atau ke area bawah. Ya, jadi kita akan menghindari sebisa mungkin saham-saham yang sedang bergerak sideways. Lebih baik kita cari yang sedang uptrend. Seperti itu. Terus bagaimana cara saya menarik atau menentukan primary dan secondary-nya itu? Kita tarik dari swing high ke swing low-nya. Dan setiap tarikan yang kita tarik, kita tahu itu harus berisi. Jadi tidak boleh seperti ini ya. Nah, kalau kita menarik seperti ini, kita tarik nih seperti ini. Kita tarik dari sini ke sini, ini tidak boleh ini untuk menentukan major trend. Nah, kalau kita tarik seperti ini minor trendnya saja. Nah, mungkin kalian tidak terbiasa dengan mode seperti ini. Kalau kita menarik seperti ini adalah minor trend yang sedang kita gambarkan. Ya, ini minor trend dari sini ke sini. Nah, ini hanya tren sebagian tren kecilnya saja yang sedang kita gambarkan. Kalau tren besarnya kita gambarkan seperti ini. Nah, kita cari yang paling teratas di sini biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Berarti ini bisa kita tarik dari area sini. Area sini ke bawah sini. Ini major trendnya. Dan ini minor trend yang akan menjadi area entry kita. Ya. Kalau kita tarik yang sedang bullish nih seperti ini. Ini dari sini akan saya tarik langsung ke area atas. Dari arah sini. Ke arah sini. Kenapa langsung ke area atas? Karena kalau saya tarik satu per satu, ini terlalu kecil. Nah, jadi saya tidak bisa menarik ini dari... Jadi saya tidak boleh menarik ini ke sini, terus ke atas ini, terus ke sini, ini tidak boleh. Ya, untuk menentukan tren major atau tren besarnya, pergerakan besarnya mengarah kemana. Nah, kalau kita menarik seperti ini kita hanya menggambarkan tren kecilnya saja atau minor trendnya. Nah, minor trendnya bergerak seperti ini. Yang jelas ketika kita menggambarkan major trend, kita harus percaya atau kita harus menarik itu dengan isinya. Jadi harus ada isinya, tidak boleh kosong. Ya. Jadi ini ketika kita menarik seperti itu, kita harus percaya ini akan ada gejolak-gejolak di dalamnya seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi area entry-entry kita. Ketika dia melandai, kita boleh entry seperti ini. Kita entry di sini, entry di sini, entry di sini. Ketika harga mulai melandai, kita bisa entry. Kita tahu trennya ini bergerak naik ke atas. Entry-nya di mana? Entry-nya ketika dia melandai, membentuk kepala cangkul. Seperti ini, ketika dia membentuk kepala cangkul, ini badan cangkul ya. Ketika membentuk kepala cangkul seperti ini, dia mantul, mulai mengarah ke area atas, kita boleh entry. Contoh dia baru mengarah ke area atas sedikit seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita boleh entry nih di area sini. Karena kita tahu ini trennya sedang uptrend. Kita harus berani beli, kita mengikuti arah tren. Tren itu tidak mudah untuk berubah. Jadi jangan takut-takut ketika kita tahu arah tren sedang bullish, ketika kita tahu tarikannya seperti ini,
seperti ini, maka ketika dia melandai itu kesempatan kita untuk entry. Maka selanjutnya dia akan bergerak seperti ini. Ya. Jadi kita akan mencari di mana market itu sedang bullish. Terus contohnya untuk market yang sedang bearish seperti apa? Nah, seperti ini. Kita lihat di ACS. Kita akan menggambarkan market yang sedang bullish, bearish. Sini kita tarik, Nah, seperti ini ya. Nah, ini market sedang bearish. Maka kita harus percaya kalau dia akan terus melanjutkan penurunan. Jadi ketika di sini kalau kita menggambarkan dulu nih tren bullishnya seperti ini. Ini tren bullishnya, di sini secondary-nya, di sini primary-nya. Kita tarik seperti ini dan kita tahu di sini adalah ketika dia terjadi penurunan ke sini ya. Sorry, seperti ini. Ini sudah berisi ya. Ini sudah berisi. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah berisi. Ini ada swing low kecil nih di area sini. Jadi kita tidak bisa langsung menariknya ke area atas. Nah, di sini kita tarik sini. Dari sini, ketika dia melanjutkan penurunan, anggap saja ini belum ada, kita hapus dulu. Kita hapus, anggap itu belum ada ya. Kita hapus dari area sini. Kita tahu ini market sedang bullish. Ya, kalau kita menarik menggabungkan swing low-nya pun seperti ini. Ini market sedang bullish. Oke, market sedang bullish. Kita anggap baru sampai chart sini. Di sini kita lihat market sedang bullish, kita berekspektasi bahwa dia akan lanjut naik. Ya, bullish. Ini bullish, kita ekspektasi dia akan naik dong. Tapi kenyataannya pada candle-candle berikutnya kita lihat di sini kita lihat dia mulai melakukan penurunan. Nah, ini market bullish dong. Ini kita expect bahwa ini adalah kepala cangkul. Kita sudah menggambar ke atas, ternyata turun, berarti ini pertanda market akan mulai berubah. Berubah arah dari bullish menuju ke bearish. Kita harus sudah berhati-hati. Ya, ketika dia sudah tidak bisa melewati lagi area swing high yang ada di sini, ketika dia sudah tidak bisa melewati area sini, mulai berbalik arah, menembus low yang sebelumnya di area sini, menembus area sini, berarti market akan berubah. Yang tadinya dia bullish menjadi menuju ke bearish. Kita lihat di sini. Nah, ketika sudah mulai ditembus, berarti ini sudah mulai berubah arah trennya. Kita tidak bisa lagi menggambarkan kalau ini akan naik. Tapi kita bisa berekspektasi seperti ini. Berarti sekarang kondisi berubah. Di sini dia mulai membentuk primary, ya. Ini badan cangkul untuk bearish. Ini primary, berarti selanjutnya di sini adalah secondary. Dia akan mencoba mengalahkan swing high yang ada di sini, swing high yang sebelumnya. Ketika ini tidak bisa dia lewati, maka kita akan berekspektasi bahwa dia akan melanjutkan penurunan. Ya, kuncinya ada di swing high dan swing low-nya. Kita lihat di sini, kita akan putar. Tidak mau memutar, ini kenapa ya? Error. Kita ekspektasi bahwa dia akan turun ke area situ.
Sorry, kita putar, coba lagi. Nah, kita lihat di sini, ketika dia tidak bisa menembus area ini lagi, maka dia akan turun. Nah, ini trend bearish sudah dimulai. Kita sudah menggambarkan major trendnya di sini. Nah, ini adalah major trend yang kita gambarkan seperti ini, dan ini adalah secondary trendnya. Gejolak-gejolak ini adalah secondary trend yang menjadi area entry kita. Nah, ini secondary trendnya, dia akan turun ke sini, bentar, ini mouse-nya. Nah, di sini dia mencoba naik, lalu tidak kuat, dia turun lagi. Ini akan melingkari garis yang kita tarik. Dan pada akhirnya dia akan seperti ini. Ya. Jadi garis yang kita tarik itu akan dilingkari oleh minor trend. Nah, selanjutnya dia turun lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa menggambarkan major trend ini, pergerakan besarnya kemana, yang akan diikuti oleh minor trendnya. Ketika kita menggambarkan ini naik, semisal ini naik ya. Ini naik, berarti di dalam major trend ini akan ada minor trend. Bisa jadi pergerakannya seperti ini. Nah, titik entry-nya di mana? Titik entry-nya ketika dia melandai. Kita bisa entry di area sini. Entry di area sini. Atau kita gambarkan lagi seperti ini. Nah, contoh kita prediksi ini naik. Maka dia akan membentuk sebuah minor trend di area sini. Bisa jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan pada akhirnya ke sini. Area entry kita di bawah sini. Ini area entry. Ini area entry. Ketika ada landaian, ini area entry. Dan ini kepala cangkul, badan cangkul juga yang kecil-kecil ini. Cuma range-nya lebih kecil. Ini secara tren kecilnya. Kan secara tren besar nih, kita sudah menarik bahwa ini turun cukup dalam. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Kita tarik ini ke dalam kan. Ini tren besarnya. Kita tahu ini akan turun dalam. Dan ini yang terjadi adalah minor trendnya. Kita coba hapus. Nah, kalau kita menggambarkan ini satu per satu seperti ini, kita berarti sedang menggambarkan minor trendnya atau tren-tren kecilnya. Area entry. Sebaiknya saham-saham yang sedang downtrend seperti ini kita hindari. Nah, kita hanya trading di market yang sedang bullish. Kita di sini anggap saja berbicara soal swing trading. Seperti ini. Kalau scalping, mereka akan memanfaatkan area-area ini dan taking profit di area sini. Tapi kalau untuk swing trading, kita tidak akan memanfaatkan area tersebut. Ini minor trendnya. Major trendnya ya ini, kalau digambarkan major trend, kita bisa tarik seperti ini. Dan ini gejolak-gejolak yang ada. Terus contohnya, kalau ini berada di market yang sedang bullish, kita coba lihat. Di sini kita bisa lihat di market yang sedang bullish, kalau kita tarik seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, area entry kita adalah ini yang berada di bawah-bawah sini. Ini merupakan area-area entry kita. Kita bisa entry di sini, entry di sini. Kita tidak melakukan entry di area sini. Jadi tunggu sampai dia melandai, membentuk kepala cangkul kecil, itu baru kita bisa entry. Ya, ini secara besarnya seperti ini. Ini membentuk badan cangkul, kepala cangkul juga kita gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah kepala cangkul. Ini adalah badan cangkulnya. Seperti itu. Kalau kita gambarkan seperti ini tren kecilnya ya. Tren kecilnya
Ini adalah kepala cangkul, ini badan cangkul. Setelah naik dia akan membentuk kepala cangkul, dia akan turun. Kita entry di sini dan selanjutnya badan cangkul. Setelah badan cangkul kita tahu dia akan turun. Lalu membentuk kepala cangkul, kita beli lagi. Akan terus seperti itu pergerakannya, seperti ini. Ini badan cangkul, kepala cangkul, lalu badan cangkul lagi, kepala cangkul lagi. Oh, kelebihan. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa menggambarkan gejolak-gejolaknya seperti ini. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul, badan cangkul lagi, kepala cangkul lagi, dan badan cangkul lagi. Jadi area-area sini yang akan menjadi area entry kita. Nah, kita harus bisa menentukan di mana kepala cangkulnya, di mana badan cangkulnya. Saya tarik kepala cangkul dan badan cangkul itu dari swing high dan swing low-nya. Nanti kita akan mempelajari apa itu swing high dan swing low-nya. Ya, kita langsung aja ke swing high dan swing low. Nah, di sini kita bisa lihat apa itu swing high dan swing low. Swing high itu pertanda akan adanya pembalikan arah ketika dia melakukan kenaikan yang cukup tajam. Ya, ketika dia melakukan kenaikan dan selanjutnya mulai keluar candle penurunan dan melewati area candle yang sebelumnya seperti ini, berarti itu bisa kita katakan sebagai swing high. Ya, bentuknya seperti atap rumah, seperti itu. Ketika mother candle ini, kita sebut ini sebagai mother candle ini dilewati itu terkonfirmasi sebagai swing high, maka penurunan dapat terus berlanjut ketika terjadinya swing high atau titik jenuh. Dan ketika terjadi penurunan, tanda-tanda pembalikan arahnya itu adalah swing low. Ketika dia turun, lalu berikutnya ada candle menuju kenaikan, candle hijau. Dan dia breakout ke atas candle yang sebelumnya atau naik melewati area candle yang sebelumnya, dia close di atas sana, kita bisa sebut itu sebagai swing low. Maka selanjutnya harga akan bergerak naik. Bagaimana kasusnya ketika seperti ini yang terjadi? Dia naik. Di sini terdapat candle berikutnya yang lebih bawah dibandingkan candle yang ini. Maka sejak munculnya candle ini, kita belum bisa katakan itu sebagai swing high. Sebelum mother candle ini dilewatin. Nah, sebelum mother candle ini dia lewati, kita tidak bisa menyebut itu sebagai swing high. Tapi ketika muncul lagi, candle berikutnya melanjutkan penurunan dan melewati area candle ini, candle besarnya berarti itu bisa kita katakan sebagai swing high. Penurunan dapat berlanjut. Kita sebut ini sebagai mother candle dan ini anaknya. Ketika mother candle-nya nanti di breakdown, nah itu pertanda buruk. Berarti harga akan mulai berbalik arah, yang asalnya bergerak ke atas mulai bergerak ke arah bawah atau melakukan penurunan. Jadi di mana kita tahu primary trend atau badan cangkul akan berhenti, yaitu akan berhenti ketika munculnya swing high. Swing high seperti ini muncul, maka harga akan mulai berbalik arah dan membentuk kepala cangkul atau terjadinya koreksi. Nah, seperti ini, dan ketika sudah mencapai area bawah sini, di sini muncul swing low. Ya, swing low ini belum saya jelaskan. Jadi ketika dia turun terus. Di sini muncul candle anak, tidak lebih atas dan tidak lebih bawah. Jadi ketika dia bisa melewati area atasnya, ini baru pilot sebagai swing low. Terus bagaimana kalau ternyata dia melanjutkan penurunan ke bawah dan melewati area sini lagi? Setelah dia buat candle anak, ini di breakdown, maka tidak pilot, ini kita katakan sebagai swing low. Ya.
Ketika ini di breakdown lagi ke area bawah. Begitupun area atas ketika muncul candle anak, tapi ternyata kenyataannya candlenya mengarah ke atas, melewati mother candlenya, itu berarti tidak valid sebagai swing high. Kenaikan masih dapat berlanjut. Nah, ketika terjadi penurunan seperti ini, mulai muncul swing low, maka market akan mulai berbalik arah. Seperti ini. Jadi swing high dan swing low ini adalah kuncinya untuk mengetahui kapan market akan berbalik arah. Kalau kita lihat dari chart, kalau kita lihat dari sini, kita akan mempelajari soal swing high dan swing low. Nah, garis-garis yang saya tarik ini adalah antara swing high dan swing low-nya. Ya. Bisa kita lihat di sini ini terjadi yang namanya swing high. Nah, bentuknya ini seperti atap rumah. Kalau kita lihat. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan nih. Kita coba gambarkan seperti ini. Di sini dia mulai naik. Dan selanjutnya dia melakukan penurunan. Ini bisa kita katakan sebagai swing high. Selanjutnya seperti ini. Nah, kita harus sudah mulai berhati-hati ketika sudah terjadi seperti itu. Dan kita ingat teorinya ketika candle sebelumnya di breakdown, kita harus lepas. Ya. Ketika candle ini dia breakdown, ini kan lebih atas nih. Ketika dia breakdown dengan candle merah ini, kita harus lepas. Berarti swing high terjadi, akan ada pembalikan arah di area tersebut. Di area tersebut mulai terjadi pembalikan arah. Kita lihat seperti ini, kalau kita tarik, lalu selanjutnya dia melanjutkan penurunan. Seperti ini. Ya. Begitupun jika swing low terbentuk. Kita lihat di sini turun. Di sini mulai naik di hari ini. Kita perdekat lagi. Di hari selanjutnya dia naik. Dia melewati area sini. Maka ini aktif sebagai swing low. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah swing low, seperti berbentuk P. Pertanda market akan berbalik arah. Jadi, ketika market akan berbalik arah, kita tahu tanda-tanda apa yang akan muncul. Jadi, ketika market akan berbalik arah, setelah dia naik, dia akan membentuk seperti ini. Seperti ini. Seperti atap rumah. Dan ketika ada potensi dia berbalik arah ke arah atas, maka bentuknya seperti ini. Nah, berbentuk seperti P. Seperti itu. Ya, swing high dan swing low. Kita cari di sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana? Ini tidak ada yang lebih bawah. Kalau kita tarik seperti ini tidak ada yang lebih bawah. Apakah ini bisa kita sebut sebagai swing low? Ini bisa valid, kita sebut, kita hapus chart dulu. Mana-mana. Kita hapus dari sini. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Tidak ada yang lebih bawah. Ini tidak lebih atas juga. Ini belum bisa kita katakan swing low sebelum area ini dilewati. Mother candle ini dilewati. Ini mother candle-nya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada inside bar. Kita sebut ini inside bar. Ini mother candle, ini anaknya. Di sini kalau kita hapus lagi, kita akan hapus lagi. Sorry.
Kembali. Mana ya? Tadi sampai mana nih? Kita cari lagi aja. Nah, ini aktif sebagai swing low. Kita lihat. Di sini kita lihat ketika dia melewati area sini, ini bisa kita katakan sebagai swing low. Ya, swing low. Ini adalah swing low. Ketika dia melanjutkan kenaikan dan melewati candle merah yang sebelumnya di sini, ini valid sebagai swing low. Seperti itu. Berarti market akan mulai berbalik arah. Tadi mana ya yang lagi kita gambarin? Di area sini. Area sini. Oh, ini dia. Kita akan memotong di area sini. Di sini kita lihat terjadi penurunan, selanjutnya candle hijau. Ya. Ketika keesokan harinya dia melewati area sini, ini bisa kita katakan sebagai swing low. Ketika terjadi penurunan, terus area ini di breakout, ini swing low. Tapi kita lihat candle selanjutnya ternyata belum bisa melewati area candle yang sebelumnya. Ini bisa kita katakan sebagai inside bar. Ini mother candle-nya, ini ada candle. Ya. Berarti belum valid sebagai swing low sebelum area mother candle ini bisa dilewati. Ketika kasusnya seperti ini. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini kelewatan. Anggap ini belum ada ya. Nah, kita baru sampai sini. Selanjutnya dia masih belum lewat nih. Ini berarti belum terjadi yang namanya swing low. Kita tidak akan entry di area sini. Tapi kita akan entry setelah mother candle ini dilewati. Dan candle selanjutnya dia melewati mother candle-nya. Kita bisa entry ketika dia bisa melewati mother candle ini, kita entry di sini. Semisal harga 4.150, berarti kita entry. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, harga mulai naik. Seperti itu. Itu swing low dan swing high. Ya. Nah, di sini ada swing high, kita lihat. Ketika area ini dilewati, kita harus lepas. Ketika area ini dilewati. Nah, candle sebelumnya tidak boleh, ini di breakdown. Kalau dia sudah membentuk pucuk, nanti kita bahas yang lebih detailnya lagi di chapter-chapter selanjutnya. Terus apa yang kita namakan sebagai history repeat itself, yaitu apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya seperti yang kita tahu, ketika munculnya pola double top maka akan melanjutkan penurunan. Ketika terjadinya rising wedge, kita akan ekspektasi dia akan turun karena di masa lalu pun dia turun. Terus apa yang dinamakan market discount everything. Nah, jadi sebelum berita-berita itu muncul, sebenarnya market sudah memberi pertanda melalui chart-chart yang terbentuk. Bisa itu terbentuk double top, atau bisa itu terbentuknya rising wedge. Jadi sebelum news-news itu keluar, sebenarnya market sudah memberitahu terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari chart-chart yang terbentuk. Entah itu ada laporan keuangan yang jelek, menyebabkan market turun, itu sudah terdeteksi sebenarnya. Ya. Jadi bagi saya, news itu sudah tidak aneh. Ketika muncul news buruk, ya saya tahu emang dari chartnya itu buruk. Ketika keluar news bagus, saya tahu ini chartnya menunjukkan arah bullish. News keluar itu cuman buat actionnya doang. Ya, sebenarnya itu sudah direncanakan dari beberapa minggu lalu. Jadi news yang kita terima itu sebenarnya sudah kadaluarsa. Semuanya sudah direncanakan oleh perusahaan itu tersebut. Ya, ketika laporan perusahaan
ketika laporan keuangan perusahaan itu jelek, perusahaan itu sudah membentuk candle-nya dengan candle bearish. Jadi ketika news itu keluar, itu tinggal eksekusinya. Semua itu sudah direncanakan. Karena kita tahu, kita harus percaya market itu tidak mudah berbalik arah. Jadi ketika dia akan melakukan penurunan yang cukup dalam, dia akan memberi sinyal-sinyal terlebih dahulu. Dia akan mengeluarkan pattern-pattern bearish, tidak semerta-merta langsung turun. Ya, seperti itu. Kalau kita belajar dari IHSG, kita lihat IHSG ya, composite. Dari composite, kita lihat, sebelum terjadinya pandemi di sini, itu sudah digambarkan terlebih dahulu. Bukan sebelum terjadinya pandemi ya. Sebelum pandemi itu menurunkan harga atau menurunkan harga secara drastis seperti ini tidak semerta-merta dia langsung turun begitu dalam. Tidak semerta-merta dia turun tanpa penyebab, bukan hanya karena corona. Ya, tapi sebelum itu dia sudah membeli sinyal-sinyal bahwa dia akan turun ke area sini. Atau dia akan melakukan penurunan dalam. Kalau kita perhatikan pada bulan Januari sini, ya, Januari 2020, ini dia membentuk pola double top terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan yang dalam di sini. Nah, sebelum dia melakukan penurunan yang dalam, market sudah membeli sinyal terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada double top. Kita tahu double top di masa lalu menyebabkan penurunan yang cukup dalam. History repeat itself. Jadi ketika ada double top di sini, kita percaya market akan turun cukup dalam. Dan berita corona muncul di Indo, itu tinggal aksinya. Ya, pertandanya sudah dikeluarkan, market sudah merespon, dia sudah tahu apa yang akan terjadi, lalu dia melanjutkan penurunan. Ya, jadi sebelum semua itu muncul, berita-berita muncul, kita sudah bisa mendeteksi lebih dulu. Itulah technical analysis. Kita lihat ke sini. Ketika tren bullish terjadi, maka kita akan menemukan pergerakan yang seperti ini. Pergerakan nomor 1 bertemu dengan pergerakan nomor 3. Pergerakan nomor 2 ketika bearish akan bertemu dengan nomor 4. Ketika sideways seperti ini, market bergerak tidak jelas. Ya. Kalau kita menggabungkan nomor 1 dan nomor 3 jadinya seperti ini. Ini bullish. Ya. Seperti itu. Jadi market akan bergerak sesuai dengan arah trennya. Jadi pastikan kita sedang masuk di dalam fase uptrend. Kita cari market yang sedang uptrend. Ya. Kita akan mempelajari selanjutnya lebih mendalam soal swing line di materi-materi selanjutnya, dan ada Fibonacci juga untuk menentukan sampai mana sih kepala cangkul akan berhenti atau badan cangkul akan berhenti.